Di tengah persaingan dunia kerja yang semakin ketat, keterampilan menjadi kunci utama untuk membuka masa depan. Pemerintah Kabupaten Tabalong melalui program 15.000 tenaga terampil berupaya menyiapkan generasi muda yang siap kerja dan mandiri. Berbagai pelatihan vokasi digelar, bekerja sama dengan lembaga pelatihan dan dunia usaha. Bagi sebagian peserta, program ini bukan hanya tentang belajar keterampilan, tetapi juga menemukan harapan baru. Dua cerita datang dari pelatihan Jika Maka, salah satu lembaga pelatihan yang terlibat di program 15.000 tenaga terampil. Ia adalah Milsa Ditya, perempuan 20 tahun yang baru saja mendapat pekerjaan setelah lulus dari pelatihan. Lainnya adalah Rudy, penjahit yang belajar branding dan mengembangkan usahanya lewat pelatihan. Kisah mereka menunjukkan dampak program ini. Perkenalkan, saya Milsa Ditya, berusia 20 tahun. Beralamat di Desa Nawin, Kecamatan Haruai. Kemarin itu kan ulun sekolah di sekolah SMK Negeri 1 Haruai dengan jurusan multimedia. Terus itu tuh kayak selesai itu saya mau menambah lagi ilmu. Terus mengikutilah kelas ini, mengikuti pelatihan Jika Maka ini. Awalnya itu mau sih kuliah, tapi kan kayak maunya tuh kerja dulu sambil kuliah, jadi kan ada penghasilan sendiri gitu. Nah, ya kayak kalau ada kekurangan kan nggak terlalu banyak orang tua nambahin. Sekarang belum, ini menunggu pendaftaran kuliah kan, ini kan belum buka, kemungkinan mulai tahun ini sudah mau. Ingin menambah ilmu karena ulun dengar loh di Jika Maka ini tidak hanya diberikan ajaran mengenai komputer, tapi juga adanya public speaking. Nah di situ jadi kan saya kan sedikit pemalu kan orangnya, ingin bagaimana nih cara public speaking gitu. Nggak dari diri sendiri aja sih, dengar-dengar terus sharing-sharing di Instagram kan. Bukan pelatihan komputer. Public speaking itu kan beriringan kan. Biasanya kan di Jika Maka ini kan komputer dulu. Terus ada tambahan public speaking. Setiap hari Minggu itu ada kelas tambahan public speaking. Harus wajib setiap murid itu maju berbicara. Iya, kemarin itu ulun selesai pelatihan itu ulun magang kan. Selesai pelatihan itu ikut kelas instruktur dulu. Kelas instruktur, selesai kelas instruktur itu baru bisa magang. Ya, kemarin itu selesai pelatihan jadi instruktur, terus koordinator kan, sama saling bilang ke Mbak Widya, "Mbak, masa mau magang nih." Terus kata Kak Widya, "Kamu mau magang di mana, Mel?" Terus kata ulun mau magang di perusahaan, terserah di perusahaan mana. Ternyata Kak Widya menjalurkan ke perusahaan TPI. Terus diterimalah di perusahaan TPI untuk magang. Tanjung Power Indonesia. Karena kan mau perusahaan kan. Gak tau kan ulun bilangnya Kak Widya sesuai dengan skill yang ulun miliki aja. Kan kita kan nggak bisa kan menilai diri kita, saya cocoknya di sini. Kita merasa cocok, belum tentu bagi orang itu cocok sesuai dengan skill yang kita punya gitu. Mungkin karena Kak Widya merasa, nih kamu kayaknya cocoknya di perusahaan ini aja, Mel. Kemarin itu magangnya kan 5 bulan kan seharusnya, tapi saya cuma 2 bulan langsung ditarik bekerja. 2 bulan itu magang, langsung jadi karyawan. Tapi berbeda ketepatan. Awalnya kan magangnya di TPI kan, Tanjung Power Indonesia. Terus ditariklah bekerja di MSW, Makmur Sejahtera Wesesa, sebelahan. Perusahaannya itu sebelahan aja. Pelatihan itu kemarin ikuti pelatihan 1 bulanan kan. Terus ikut juga kelas instruktur. Terus langsung magang. Ya 2 bulan, 3 bulanan lebih. Kurang lebih 3 bulanan kayaknya. Senang bisa kayak dulu tuh cuman bisa berangan-angan kan, bisa nggak ya? Apalagi kan orang kan kuliahan kan. Kita kan cuman baru lulus sekolah.
Saya kan baru lulus sekolah itu, baru beberapa 1 tahun kalau nggak salah itu. Bisa nggak ya? Tapi nggak ada yang nggak bisa gitu. Coba ternyata bisa aja. Senang lah. Yang awalnya cuma bermimpi bisa jadi kenyataan gitu. Kerjanya kalau di bagian kantor kan saya bagian kantor kan, cuman di hari Senin sampai Jumat aja. Sabtu Minggu itu libur. Sama kalau ada tanggal merah itu libur. Saya di tempat kerja itu menempati posisi adminnya, resepsionis. Iya, kemarin tuh kan sebelum bekerja tuh kan kita masih meminta sama orang tua kan. Sekarang alhamdulillah kita sudah punya penghasilan sendiri. Terus sedikit lah mungkin kita bisa membantu orang tua. Itu senang sih, senang banget. Ada, itu banyaklah tantangannya. Nggak mungkin kan perjalanan orang menuju itu mulus-mulus aja, pasti ada celahnya. Kita capek itu kan wajar kan, tapi celahnya kita kayak down mungkin ya, sempat banget gitu. Downnya itu ya karena kemarin itu kan Ulun ikut pelatihan di Jika Maka ini kan, ikut pelatihan itu posisinya itu masih belajar. Posisinya saya masih belajar, tapi diberi tantangan untuk bisa mengajar. Punya murid sendiri nih. Kita kan belajar, punya tantangan untuk mengajar. Gimana nih? Paginya kita mengajar jam 9. Saya kan di bolak-balik itu berapa ya? Selama 3 bulan itu, saya bolak-balik dari Harway ke sini. Ke sini kan sekitar hampir 1 jam kan. Jadi berangkat dari sana mengajar itu jam 9. Jadi berangkat jam 8 ke sana, jam sini jam 9 sampai mengajar itu kadang jam 12 kan. Kadang jam 11 tergantung dari murid kita kan privat kan dia sendiri. Jadi selesai ngajar itu baru saya belajar lagi nyambung. Saya kan belum selesai nih belajarnya nih, belajar. Jadi sudah kayak down. Jadi malamnya itu aduh gimana nih? Nanti saat itu juga nanti ada lagi panggilan, kamu minggu depan hari itu harus bawakan ini ya, materi ini ya. Itu gimana gitu. Nah malam, sedangkan waktu di rumah kan cuman maghrib kan, udah sampai rumah kan maghrib, belum istirahat, belum mikirkan istirahat, terus belum lagi mikirin bagaimana belajarnya. Semuanya itu doh sampai nangis kan, capek. Tapi jalanilah kan, kayak dorongan, aku mau jadi orang loh, aku gak mau kayak gini. Kalau aku kayak gini terus stuck di sini, kayak gini-gini aja hidupku. Kalau aku nggak melawan semuanya gitu. Nah rasa takut dilawan, terus capek dilawan gitu. Dan akhirnya sampai juga kan. Yang dapat dari pembelajaran tadi itu jangan pernah menyerah. Lelah boleh, down boleh, tapi jangan pernah berpikir menyerah. Coba pikirkan, kalau kamu menyerah, kamu sudah separuh jalan nih, sudah 50%. Tiba-tiba kamu menyerah, kamu akan balik lagi ke 1. Coba kamu 50%, kamu jalan. Meskipun yang awalnya kamu jalannya 10, tambah 10, tambah 10. Nggak apa-apa, jalannya 2, 3, pelan-pelan. Yang penting sampai, jangan menyerah. Selesai pelatihan, itu kita, kayak orang kan kemarin magang kan. Selesai magang itu bukan hanya, Mel kamu magang di sini ya, sudah enggak. Tapi Mel kamu magang di sini, nanti aku ajarkan gimana cara pembuatan surat lamaran, terus buat magang kan, kemarin posisinya magang kan, terus bagaimana cara interview, magang pun juga di interview loh, sama kayak bekerja di interview. Terus attitude kita, bagaimana cara kita bersikap kepada yang menginterview, kepada karyawan-karyawan lain gitu, bukan hanya dilepas tapi juga dibimbing. Bagi teman-teman yang lain, yang saya dari perjalanan saya itu ada 3 rumus yang saya gunakan. Yang pertama, pikirkan ketika kita mempunyai mimpi, itu pikirkan
Terus yang kedua, kerjakan. Dan yang ketiga, konsisten. Tapi yang paling utama itu adalah doa. Itu kita juga harus, kita boleh berusaha, tapi jangan lupa untuk berdoa. Perkenalkan, nama Ulun Rudi. Ulun berusia 23 tahun. Saat ini tinggal di Desa Pasar Panas, Kecamatan Benua 5, Kabupaten Barito Timur. Usaha ini bergerak di bidang jasa, menjahit pakaian busana wanita, pria, permak jua. Ini. Mulai dari ulun sebelum masuk di pelatihan Jikamaka ini sudah ada basic menjahit. Iya, jadi dari lulus tahun 2020 kemarin itu waktu Covid, ditawari lawan ading mama begawi menggosok di Samarinda. Selanjutnya jadi penjahit Jasidin. Jadi 2 tahun setengah di sana. Samarinda? Inggi, di Samarinda 2 tahun setengah. Mutusakan bulik. Karena menurut ulun menjahit nih kada cita-cita aja ulun. Inggi. Ya, awalnya kada cita-cita aja ulun. Jadi pas bulik ke sini sekalinya ditawari pulang menjahit. Karena memang kada lagi pulih kiri pulih kanan. Ya sudah ya masuknya lagi menjahit dan berakhir semalam tuh di awal tahun 2024 di Pasintik. Inggi di situ. Nah, habis itu ketemulah di Jikamaka ini. Nah, Jikamaka ini ulun tergabung di lulusan Jikamaka Ampuh, anak muda punya usaha tahun 2024. Nah, dari itu di Jikamaka ini dikasih fondasi dorongan yang kuat. Kayak apa cara menjalankan usaha, kayak apa caranya menyelesaikan masalah, kayak itu. Di Jikamaka ini juga diajari masalah kayak apa sih menghadapi pelanggan, banyak marketing juga. Terus gimana marketing itu kan gimana caranya membuat konten yang ngupload foto, video dengan caption yang menarik, bagaimana bisa ini bagus nih jahit di sini, gimana caranya supaya pelanggan ini tertarik untuk menjahit di tempat kita kayak gitu. Sebelum memang sudah dari rumah, sudah ada. Cuman kurang bergerak. Kayak orang kada kenal nih belum. Nah, pas sudah sampai di sini, didorong oleh Mbak Widya. Kamu tuh harus bisa, harus kayak gini. Gimana caranya didorong kemarin itu. Dan ulun awalnya semalam tuh kan divisi nama usaha sama sekali kada ada. Iya, kada ada sama sekali, kada tahu haruskah basic kayak itu. Menurut ulun kada wajib kayak itu. Ternyata pas sampai sini, kamu lo harus punya nama usaha. Disuruh bikin NIB kemarin tuh sampai stempel harus ada, dan sampai wah ini stempel tuh terpakai. Iya, tapi gimana cara supaya ini kayak apa caranya supaya lebih maju lagi ke depan. Keluar gimana ya, keluar dari zona nyaman. Karena lo merasa sudah gini kayak gini aja. Ternyata di sini dijelasin, kada boleh dong cuman sampai sini aja, harus lagi lebih dan lebih kayak itu. Iya, motivasinya lebih. Kalau di bagusnya bagus banget. Karena ulun hadir, kan ulun tadi bilang penjahit bukan cita-cita lo. Kenapa? Karena ulun suah menjahit, habis itu kada talah. Jadi kayak rasanya kecewa lo. Nah, jadi ulun hadir di dunia pasar ulun janji sesuai. Tanggal sekian diambil, ulun sudah selesai. Banyak penjahit yang pelanggan ulun cerita, di sana lambat aku nyertalah menjahitnya setengah bulan lah kayak itu, kada talah. Nah kayak itu, nah, karena ulun bisi juga kada nyaman nih, jadi ulun kada enak jadi penjahit yang kayak itu. Ulun usahakan kalau jar ulun ya tanggal sekian, memang tanggal sekian selesai. Baju kerja sama busana untuk resepsi perkawinan. Instansi kemarin baru aja selesai dari puskesmas di Barito Timur, Tampak. Kalau modal kemarin dibantu dari dana CSR di sini. Iya, lewat Jikamaka CSR dari PT Buma 5 juta kemarin.
untuk pembinaan. Jadi ditukarkan mesin jahit portable semalam tuh, kebetulan kan ada diisi kayak gitu. Jadi harus ada orang meminjam, terkadang rajin tuh dulu, ada kakak juga ada diisi. Jadi untuk wayah ini jadi lebih efisien. Kalau alat tuh kan ada, cuman ulun lagi mikirkan untuk punya studionya, wadah tokonya lagi. Karena yang di Pasar Panas kan ada toko belum. Nah, kalau 1-2 tahun ke depan ini tentunya lebih pengen lagi, pelanggan masih pengen lagi lebih luas. Sama kalau dipikir ke depan, ulun pengen punya CV supaya bisa masuk di instansi pemerintahan lagi. Kan masih pemerintahannya masih di bawah lah, ulun anak masuk di dinas-dinasnya langsung kayak gitu. Jadi ulun juga sambil kuliah yang niatnya kalau begawi kayaknya duitnya pakai hagan molah CV. Dari keuntungan jahit harga diri sendiri. Oh, dari tahun 2024 cerita sedikit lah. Dari tahun 2024 itu ulun kan ramenya di Natal. Itu dari tahun 2024 ke 25 yang tadi itu naiknya hampir 50% lebih, 80% kayaknya pendapatan di antara 2 bulan. Iya, terus ini lagi kemarin baru aja ada dari pihak gereja yang bepadah kawaklah jar hagan 1 gereja untuk Natal ibu-ibu. Jadi kalau di ACC nanti di bulan 7 kita sudah pengukuran. Banyak, biasanya ratusan kan ibu-ibu tuh, tergantung dari sektor gerejanya. Butuh sebenarnya, cuman ada sepupu ulun juga pada kayak ini, maaf aja jadi tukang jahit, penjahit itu sudah banyak. Jadi ulun badahi, selama manusia masih pengen punya baju, masih berpakaian, ulun akan eksis di dunia ini asal mengikuti tren. Jadi pendapatan sudah yang akan ulun usahakan itu. Gitu. Kalau berkisah masalah di awal-awal dari menjahit semalam tuh yang di Oktober, ulun semalam tuh Oktober itu kan di sini juga Oktober di sini. Nah kebetulan hendak tes CPNS kebetulan. Nah di sini tuh lagi ngurus CSR juga. Jadi itu awal-awal hendak jadi toko tuh baru mau dikenal sama orang. Jadi hari Kamis semalam tuh, hari Sabtu tuh tes. Hari Kamis orang ngantar baju, Senin mau selesai 2 lembar. Jadi hari Jumat harus sudah telak nih ke Banjar. Jadi waktu di rumah mikirkan di Banjar kayak apa, waktu di Banjar mikirkan di rumah kayak apa. Jadi waktu masuk tes CPNS semalam tuh di ruang tes tuh doa, ya Allah kalau emang CPNS ini rezeki ulun, mudahkan. Tapi kalau lain ulun bisa usaha. Dan sampai hari ini usaha itu yang jadi kayak itu. Yang sampai hari ini juga bisa molah Rudi jadi kayak ini. Bisa beli apa aja kayak itu yang kita mau. Walaupun juga ulun masih tetap kuliah, baru masuk semester kedua. Karena kan niatnya tadi tuh pintu rezeki jar ulun kada sebuting aja. Siapa tahu kalau 2-3. Kalau dari ulun memulai itu jangan setengah-setengah. Teruskan apa yang sudah dimulai, lanjutkan, pasti ada perkembangan di dalamnya. Sukses bukan ditunggu, tapi dikejar. Kisah Milsa dan Rudi hanyalah 2 contoh dari program 15.000 tenaga kerja terampil. Tujuan besar Tabalong ini makin terwujud. Lebih dari 10.000 warga dilatih pada 2025. Pemerintah dan mitra terus bersinergi, mulai pelatihan di desa hingga penempatan kerja, agar setiap peserta mendapatkan peluang nyata.